Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya bermaksud membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas saya, ialah ekologi lingkungan atau ekologi industri permesinan. Jadi perkenalkan, nama saya Nelda Oktaviani dari Prodi Perawatan Mesin Angkatan 2019 dan akan melakukan salah satu resum tentang ekologi industri permesinan. Nah, sebelum masuk ke ekologi industri permesinan, di sini saya akan membahas tentang ekologi, apa yang dimaksud dengan ekologi dan manfaatnya. Nah, jadi ekologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Dan kemudian ekologi memberikan manfaat kepada manusia untuk mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungannya. Nah, menurut para ahli, memandang definisi ekologi yang disampaikan oleh Haeckel sebagai bagian dari fisiologi, Charles Kraft kemudian memisahkan ekologi dari kajian fisiologi. Ia memberikan penjelasan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mengkaji interaksi makhluk hidup yang menjelaskan tentang distribusi dan keragaman makhluk hidup. Kemudian manfaat ekologi. Nah, jadi untuk manfaat ekologi, dia dapat mengetahui keanekaragaman hayati dan mengenal perilaku makhluk hidup, kemudian mengetahui peran manusia di dalam lingkungannya, memetakan konsumsi pangan, dan kemudian mengetahui mencari solusi dari masalah kesehatan, pertanian hingga sektor energi. Nah, di sini manusia dapat mengetahui apabila sudah mengetahui perilaku makhluk hidup, ataupun misalnya contohnya seperti kita memelihara hewan, bahwa kita mengetahui bahwa hewan kita tersebut dalam keadaan sakit, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencari tahu masalah yang dihadapi oleh hewan tersebut, gejala apapun yang dihadapi oleh hewan tersebut, dan kita akan mencari solusi, dan kemudian solusi yang tepatlah yang akan kita tindak lanjuti, seperti membawa hewan kita tersebut ke dokter hewan dan kemudian akan diberi obat ataupun disuntik sehingga hewan kita itu dapat sehat kembali. Nah, di sini juga ada contohnya seperti makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki hubungan erat yang tidak bisa dilepaskan. Nah, selanjutnya ialah ruang lingkup ekologi. Jadi, ruang lingkup ekologi itu merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul di suatu daerah tertentu. Nah, kemudian merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik makhluk hidup maupun yang tidak hidup, sehingga membentuk sistem ekologi. Nah, jadi di sini ini akan ada interaksi antara makhluk hidup dan kemudian dia akan bermetabolisme, kemudian akan melakukan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi apabila hewan tersebut mati, terus itu dia akan mengurai dan kemudian akan dimanfaatkan oleh spesies-spesies lainnya, dan kemudian oleh seperti manusia juga akan memanfaatkan dari matinya makhluk hidup tersebut. Selanjutnya ekologi industri permesinan.
Ekologi industri permesinan itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem industri yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menerapkan strategi terbaik untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Industri seperti pabrik, manufaktur, dan energi mengekstraksi bahan mentah dan sumber daya alam dari bumi dan mengubahnya menjadi produk dan layanan yang memenuhi permintaan penduduk. Nah, kadang di ekologi industri permesinan ini kita sebagai pembuat, kita akan membuat sebuah produk yang kemudian akan disumbangkan atau dijual kepada penduduk yang meminta kita membuat produk tersebut. Nah, itu bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan industri dengan memeriksa aliran material dan energi dalam produk, proses, sektor industri, dan ekonomi. Teknologi ini mampu memberikan manfaat sumber daya yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan di masa depan. Kemudian ekologi industri itu merupakan industri yang memproses bahan baku untuk dijadikan berbagai macam model bentuk produk. Nah, seperti lemari, meja rias itu akan dibuat dari bahan baku dan kemudian akan dimodel sesuai dengan yang customer minta. Nah, kemudian akan terjadi transformasi proses secara fisik maupun kimiawi terhadap input material dan akan memberikan poin tambah terhadap material tersebut. Contohnya industri mobil, industri sepeda motor, dan alat-alat mesin lainnya. Sehingga utamanya dari ekologi ini mengubah bahan baku, komponen atau bagian lainnya menjadi barang jadi yang memenuhi standar spesifikasi. Industri ini mengolah atau mengubah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi yang mempunyai nilai tambah yang dilakukan secara mekanis dan mesin ataupun tanpa menggunakan mesin. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang ekologi industri permesinan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.